Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah satu yang menjadi fokus kita ketika menanam padi adalah hama, yaitu hama terutama penggirik batang, hama wereng, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita menanam padi, yang harus kita perhatikan adalah hama tersebut. Sebab kenapa? Walaupun bagaimana kita punya tanaman subur, tetapi kalau hama dan penyakit tidak dikendalikan, sama artinya kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika menanam padi, yaitu kita kendalikan tanaman kita, ya, kita kendalikan tanaman padi ini terutama dari telur, larva, ya, ini ada larva, kemudian pupa, itu sebelum menjadi kupu-kupu, kemudian ada ngengat. Nah, inilah tahapan-tahapan proses yang dilalui oleh serangga tersebut untuk merusak tanaman. Nah, kita lihat di sini ada proses-prosesnya. Yang pertama dari kepompong ke kupu-kupu, ya, dia membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 12 hari. Nah, kemudian dari kupu-kupu bertelur, dia membutuhkan waktu 2 sampai 6 hari. Jadi di sini ada bertelur 2 sampai 6 hari. Kemudian dari telur menjadi ulat, itu dia butuh 3 sampai 5 hari. Jadi ada 3 sampai 5 hari. Kemudian setelah dia menjadi ulat, di sini prosesnya memakan waktu sekitar 14 hari. Nah, ketika kita ditanya kapan kita melakukan pencegahan atau melakukan penyemprotan, yaitu sebaiknya dilakukan pada semua siklus. Itu mulai dari telur, itu bagaimana diupayakan supaya hama itu tidak menetas menjadi larva. Nah, kemudian setelah menjadi larva ini bagaimana supaya dia tidak menjadi pupa. Dari sini bagaimana supaya dia tidak menjadi ngengat atau kupu-kupu. Jadi proses ini merupakan hal yang perlu kita kendalikan. Ya, makanya ketika kita melakukan pemberantasan hama penyakit, itu dimulai dari awal. Yaitu paling tidak kita melakukan penyemprotan, ya, minimal setiap 7 hari sekali. Ya, setiap 7 hari sekali. Sebab kenapa kita melakukan penyemprotan setiap 7 hari sekali? Karena pengaruh daripada pestisida itu biasanya hanya berlangsung 7 hari. Setelah lewat daripada 7 hari, maka pengaruhnya sudah tidak berpengaruh lagi kepada hama itu sendiri. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Ini bisa kita lihat bagaimana serangga itu kalau kita biarkan tidak dilakukan pencegahan, yaitu bisa dia seperti ini. Dia mengisap sari-sari makanan yang ada pada padi. Itu bisa kita lihat bagaimana kondisi padi kita setelah dia terserang tanpa adanya pemeliharaan. Karena biasanya ulat itu, larva itu dia masuk ke dalam batang, ya, bisa masuk ke dalam batang, menyebabkan tanaman menjadi kuning. Nah, ini bisa dilihat setelah dia berbuah, itu padi menjadi putih.
Seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mengendalikan hama? Yaitu cukup kita menggunakan kita menggunakan pupuk biomon. Itu pupuk biomon sekitar 1 tutup botol atau 10 cc, 10 sampai 20 cc. Kemudian kita melakukan mencampur dengan pestisida juga 10 cc. Ya, 10 cc per tangki. Dan ini kita lakukan setiap minggu. Ya, kita lakukan setiap minggu supaya padi kita aman ya. Jadi kapan kita berhenti melakukan penyemprotan ya? Paling tidak 1 minggu sebelum panen. Nah, kemudian ada yang bertanya, misalnya, ya itu terlalu merepotkan ya, begitu. Memang ketika kita bertani ya harus dipaksa-paksa sedikit. Sebab kalau kita tidak berupaya maksimal, maka hasil yang kita inginkan tidak mungkin bisa secara maksimal. Ya, demikianlah teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Ya, silahkan kalau ada ingin melakukan konsultasi lebih lanjut, ya silahkan menghubungi kami. Ya, sebab salah satu produk yang kami sarankan adalah pupuk hayati biomon, di mana pupuk hayati biomon ini bisa membuat tanaman padi kita bisa menghasilkan maksimal, yaitu bisa menghasilkan penghasilan secara maksimal ya, paling tidak 12 ton per hektar dengan menggunakan ya dosis pupuk ya. Ini ada dosis pemupukan urea, jadi cukup menghemat. Ya, teman-teman jangan lupa subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.